Doa Korongka dipopulerkan karena anjuran dari Santa Faustina yang mendapatkan berkali-kali penampakan Kristus yang meminta untuk menyebarluaskan kerahiman ilahi. Tidak berarti bahwa dia tidak berdevosi kepada yang lain. Dengan model rosario, pastilah dia sangat menghormati Bunda Maria yang adalah Bunda kerahiman, karena Allah Maha Rahim dan telah memberikan putranya untuk keselamatan manusia, putra yang lahir melalui Maria, maka Maria adalah juga Bunda Allah dan karena itu Bunda kerahiman. Kita merayakannya di awal bulan Oktober, bulan Rosario. Kita kenal itu yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-5 karena pertolongan Bunda Maria yang menyelamatkan Eropa dari serangan musuh yang ingin mengubah Eropa menjadi berbeda dengan budaya kekristenan. Peristiwanya pada 7 Oktober 1571, di mana pasukan Kristiani hanya sangat sedikit di bawah pimpinan Don Juan de Austria bertekad untuk menyelamatkan Eropa. Dalam pikiran banyak orang, pasukan ini akan sangat mudah dikalahkan karena jumlah musuh yang jauh lebih besar. Paus Pius ke-5 meminta semua umat Kristiani untuk berdoa rosario. Dia sendiri memimpin doa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Dan begitulah kekuatan doa menyemangati pasukan Kristen dan memenangkan pertempuran di Lepanto, sekarang bagian dari negara Yunani, pada tanggal 7 Oktober 1571. Dengan itu kemudian Paus menetapkan bukan hanya tanggal 7 sebagai peringatan Maria Ratu Rosario, melainkan seluruh bulan Oktober kita dedikasikan kepada Bunda Maria dengan berdevosi kepadanya dengan sarana rosario. Rosario untayan mawar. Kita menyebut Maria berkali-kali, yang dalam pikiran banyak orang tidak masuk akal lah doa seperti itu. Dulu kawan saya seorang pastor bahkan mengatakan, saya tidak suka berdoa rosario, itu apalah, membosankan sekali. Tetapi juga barangkali Maria juga bosan disebut terus-menerus. Pikiran yang terlalu dipengaruhi oleh barangkali logika duniawi yang sering tidak sejalan dengan bagaimana iman harus dirayakan. Saya membayangkan dalam berdoa rosario itu kita ditimang oleh ibu kita. Kita diajak berbicara oleh ibu kita. Dan ibu kita sendiri yang menyayangi kita itu ngudang, menimang, atau membuat kita bahagia. Pastilah seperti seorang ibu biasanya menyebut anaknya berkali-kali dengan berbagai sebutan. Entahlah anak siapa ini, entahlah nanti kalau besar jadi apa, entahlah macam-macam. Dan biasanya anak yang ditimang dengan berbagai kata-kata ibu akan sangat bahagia, gelak tawa. Dan ibu akan juga berbunga-bunga hatinya kalau anak itu memanggilnya mama
mama, mama. Apalagi kalau kata-kata itu kata-kata pertama keluar dari anaknya, dari bayinya. Ibu akan sangat bahagia. Pun kalau itu diulanginya berkali-kali. Dan demikian Maria Bunda Kerahiman, karena Allah Maha Rahim yang memberikan putranya untuk lahir melalui Bunda Maria. Dan sekali lagi karena itu Maria adalah Bunda Allah dan dengan demikian juga Bunda Kerahiman, akan sangat bahagia kalau kita menyebut namanya berkali-kali. Anak akan sangat aman dalam pelukan bundanya. Dan kita juga akan sangat aman dalam pelukan Bunda Maria, Bunda kita yang tidak kita mintai tolong pun selalu penuh perhatian, memberikan kesejahteraan kepada kita, anak-anaknya, karena dia memang ibu yang baik hati, yang tidak tega melihat kita menderita. Dia dengan sangat tersayat pastilah ketika mengiringi putranya menderita. Tetapi dia dengan penuh iman merenungkan peristiwa penyaliban putranya sebagai sungguh karya keselamatan untuk anak-anak yang dianugerahkan oleh putranya itu, baginya itu artinya semua umat manusia. Dengan itu dia tega, tatak kata orang Jawa. Dia tidak jatuh semaput atau tidak jatuh tak sadarkan diri, melainkan mengikuti putranya sampai tersalibkan. Bahkan kemudian menerimanya dalam pangkuannya sebelum putranya dimakamkan. Seorang ibu yang tatak, yang kuat dalam hati untuk menanggung penderitaan itu. Dan karena itu juga dia adalah Mater Dolorosa, ibu yang bersama putranya ikut menderita demi keselamatan umat manusia. Pengalaman saya dalam berdoa rosario tidak banyak yang terkabulkan. Dan itu pastilah juga pengalaman kita semua. Tidak banyak doa barangkali entah melalui cara apapun yang dikabulkan oleh Allah, apalagi dikabulkan dengan serta-merta. Tetapi harus kita ingat bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan karena itu Allah punya hak prerogatif atau punya hak mutlak untuk mengabulkan atau menunda atau sama sekali tidak mengabulkan doa permohonan kita karena tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika ayah saya terbaring sakit dengan sangat menderita, saya mohon kepada Tuhan melalui Bunda Maria, tolonglah sembuhkan bapak saya ini dengan mukjizat. Karena tidak mungkin tanpa mukjizat dapat menyembuhkan bapak saya yang demikian menderita di tempat tidur itu di tahun 1979 yang lalu. Atau saya mengatakan, ambillah dia, karena saya tidak tega dia menderita. Hampir sepanjang hari doa itu saya panjatkan, karena memang sepanjang hari rasanya dia menderita. Ketika pastor datang merayakan Ekaristi di rumah kami, dulu kami belum punya kapel di stasi, dan dia diberi komuni, rasanya juga tidak ada perubahan dalam penderitaan itu. 5:30 sore, 28 Agustus 79, saya mulai berdoa rosario dengan aku percaya. Dengan rosario yang dikalungkan
di leher beliau yang saya yakin beliau sering menggunakannya untuk berdoa sendiri maupun bersama. Karena saya tahu itu pernah menangkap basah bapak saya berdoa rosario di tempat tidurnya. 5:30 saya mulai berdoa dan sekitar hampir jam 6 manik terakhir rosario itu, Salam Maria terakhir itu, ayah saya mengembuskan nafas yang terakhir. Apakah doa saya lalu tidak dikabulkan? Saya justru merasa doa saya serta-merta dikabulkan. Melalui pengantaran Bunda Maria seketika itu juga ayah saya dipanggil untuk tidak lagi menderita. Saudara-saudari yang terkasih, doa rosario dan demikian juga sebetulnya doa korongka adalah doa orang yang sederhana, yang sudah muncul sebagai doa rakyat di abad ke-12, yang penyebarannya dipopulerkan oleh Santo Dominikus pada Ordo Dominikan menjadi doa wajib komunitas, dan kemudian juga Santo Bonaventura lalu menjadi doa yang kemudian direstui oleh gereja dari doa rakyat, doa yang menjadi penyederhanaan dari ofisi atau doa harian brevir yang biasa didoakan oleh para religius, para imam, biarawan dan biarawati, yang dalam arti tertentu doanya kaum cerdik pandai. Karena apa? Karena mendaraskan mazmur yang 150 jumlahnya dalam kitab suci kita itu, yang tentu saja harus dibaca. Orang buta huruf, rakyat jelata tidak bisa membaca. Karena itu mereka menggantikannya dengan doa Bapa Kami 150. Belum lagi dengan disertai kutipan-kutipan kitab suci yang terkait dengan peristiwa karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Lalu pada perkembangan kemudian, bukan 150 Bapa Kami, tetapi 50-an Bapa Kami, 150 dibagi 3. Karena kalau 150 terus-menerus terlalu panjang. Sebab brevir pun tidak didoakan 150 sekaligus. Seturut perkembangan devosi kepada Bunda Maria, Bapa Kami yang 50 dengan 3 kelompok itu diganti dengan Salam Maria. Bapa Kami tetap dipertahankan sebagai sela antara 10-an Salam Maria di masing-masing 50-an Salam Maria itu, yang kemudian diisi dengan perenungan atas peristiwa bahagia, peristiwa mulia, peristiwa duka atau peristiwa sengsara. Paus Yohanes Paulus II, karena perkembangan devosi pada kerahiman ilahi, juga kemudian menambahkan untayan 50 Salam Maria dengan peristiwa-peristiwa cahaya. Seluruhnya terkait dengan kehidupan Yesus dan Maria dalam karya penyelamatan Allah, dan karena itu rosario doa biblis berdasarkan kitab suci. Orang yang tidak bisa berdoa rosario atau mengatakan doa rosario membosankan dan karena itu tidak mau berdoa, bukan hanya tidak mau berdevosi, tetapi adalah orang yang sombong. Sejarahnya sekali lagi, doa rosario adalah doa orang sederhana. Orang yang sombong, orang yang
bisa kejam dalam hidup, yang menganggap orang lain ada di bawah dirinya. Tetapi orang yang rendah hati akan menganggap orang lain terhormat dan karena itu akan disayangi. Maria menganggap orang lain siapapun terhormat dan karena itu sebagai bunda kerahiman dia menyayangi kita semua. Dia bukan orang yang sombong, yang setelah mendapatkan kabar sukacita itu harus diiringi, ditolong oleh dayang-dayang karena dia ratu, karena dia bunda Allah. Dia bahkan ketika mencari Yesus rela berdesak-desakan dengan orang lain yang mendengarkan Yesus. Dan ketika tidak bisa sampai ke depan, dia tetap rela di belakang. Orang kemudian berteriak, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, ingin bertemu dengan engkau." Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku? Adalah dia yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Dan yang utama itu, yang mau dikatakan oleh Yesus adalah, itulah dia, Maria. Dia yang utama dalam hal mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah, sebab begitu malaikat mengatakan kepada dia, dia akan mengandung dan melahirkan anak Allah, pun kalau dia tidak bersuami. Dengan cara apapun dia pikirkan tidak masuk akal, dia mengatakan, "Fiat, jadilah kehendakmu, jadilah padaku menurut kehendakmu." Dan itu dihidupinya sepanjang hayat sampai di bawah salib, sampai memakamkan putranya, sampai ketika semua orang ketakutan bahwa anaknya hilang, dia mengumpulkan para murid, dia berdoa dengan tekun di ruang atas itu. Inilah ibu kita yang dicontoh oleh begitu banyak santo dan santa dalam gereja Katolik. Kalau Bapak Suci dalam Exsultate dan dalam Gaudete et Exsultate dalam Christus Vivit mengatakan kepada kita, mari kita mengejar kesalehan, karena tanpa kesalehan dunia akan menjadi gelap. Maria adalah teladan kesalehan. Dan setiap orang yang saleh, yang mengejar kesalehan, dia akan mempunyai salah satu devosi dalam hidupnya. Devosi paling sederhana adalah kepada Bunda Maria. Paling sederhana, tetapi barangkali rahmatnya berlimpah-limpah untuk kita. Santo dan santa siapapun, juga Faustina yang menjadi teladan kita dalam berdevosi kepada kerahiman ilahi, adalah juga seorang santa yang sangat menghormati Bunda Maria dan selalu memohon pertolongannya. Kita putra-putri Allah, kita hormati Bunda kita sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Tuhan memberkati kita.